Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bimbingan dan konseling, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Administrasi Persekolahan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Mohon bisa diperhatikan dan dipahami setiap penjelasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari bimbingan. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk hal itu. Dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat. Dari definisi di atas, bisa kita simpulkan bahwa bimbingan sama dengan pemberian bantuan kepada seseorang yang membutuhkan untuk membantu seseorang tersebut mengatasi masalahnya atau mengungkapkan kemampuan yang dimilikinya. Bimbingan diberikan oleh seorang ahli di bidangnya kepada orang yang membutuhkan bimbingan. Biasanya mereka yang sudah melaksanakan studi pada fakultas atau jurusan bimbingan dan konseling. Dan bimbingan juga dapat diartikan sebagai upaya pemberian bantuan kepada peserta didik dalam rangka mencapai perkembangan yang optimal. Bimbingan dapat diberikan kepada seorang individu atau sekumpulan individu, berarti bahwa bimbingan dapat diberikan secara individu dan juga diberikan secara kelompok atau bersama-sama. Bimbingan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang umur, sehingga baik anak maupun orang dewasa atau gurunya itu sendiri. Dengan bimbingan, ini penting untuk membantu para konseli atau orang yang hendak dibimbing yang mengalami masalah agar dapat teratasi secara optimal. Sebab itu dibutuhkan pelayanan yang baik, menyenangkan, menarik, dan profesional. Jadi bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada individu ataupun kelompok yang memang memiliki masalah ataupun ingin mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, itu pengertian bimbingan yang harus kita pahami ya. Setelah kita memahami pengertian dari bimbingan, selanjutnya kita harus memahami juga pengertian dari konseling. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, yaitu antara konseli dan konselor. Konseli itu adalah orang yang ingin bimbingan, konselor itu adalah orang yang melaksanakan bimbingannya atau memberikan bimbingannya. Dalam hal ini, konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut, konseli dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Pengertian konseling secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Nah, dari pengertian konseling di atas bisa kita simpulkan bahwa konseling itu bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya ataupun masalah yang dihadapinya dengan proses wawancara ataupun dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapinya untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, itu adalah pengertian konseling yang harus kita pahami. Setelah kita memahami pengertian dari bimbingan dan konseling, selanjutnya kita pun harus bisa memahami pengertian dari penggabungan antara bimbingan dan konselingnya. Dan biasanya pun di sekolah disebutnya itu bimbingan konseling gitu.
Oleh karena itu kita harus paham mengenai bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Nah, biasanya kalau di sekolah, konselor itu disebut dengan guru BK. Ya, konseli itu adalah peserta didiknya atau siswanya. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam memfasilitasi individu agar mencapai tingkat perkembangan yang optimal, pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu untuk mengembangkan, merubah, dan memperbaiki perilakunya. Nah, itu adalah pengertian dari bimbingan dan konseling. Di sini kita bisa memahami juga seorang konselor atau di sekolah itu disebut dengan guru BK harus bisa membuat upaya-upaya sistematis, ya, objektif, logis, berkelanjutan dan terprogram dibuat dalam bentuk rangkaian, ya, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan konseli atau peserta didik. Jadi guru BK itu harus membuat program-program tersebut dan tidak boleh mengarah kepada salah satu peserta didik saja, tetapi untuk keseluruhan peserta didik. Jadi tidak boleh guru BK membeda-bedakan peserta didik di sini, karena semuanya harus mendapatkan bimbingan dan konseling yang sama. Walaupun nanti apa yang dibimbingkan dan apa yang konselingkan itu mungkin berbeda permasalahan-permasalahannya. Nah, itu adalah bimbingan konseling yang harus kita pahami. Selanjutnya kita akan membahas konsep dasar bimbingan dan konseling pada lingkungan sekolah atau pada lingkungan pendidikan. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Guru sebagai salah satu pendukung unsur pelaksana pendidikan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pendukung pelaksanaan layanan bimbingan pendidikan di sekolah. Dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah, sehingga dalam penanganan masing-masing peserta didiknya itu bisa teratasi dengan baik. Layanan bimbingan dan konseling dapat mewadahi atau memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal, baik menyangkut aspek fisik, emosional, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Selain itu, besarnya kebutuhan peserta didik akan pengarahan dirinya sendiri dalam memilih dan mengambil keputusan untuk saat itu dan masa yang akan datang, maka bimbingan konseling ini wajib dilakukan di lingkungan sekolah. Sehingga nanti peserta didik itu tidak salah jalan gitu. Tidak salah mengambil apa yang akan dia ambil di masa yang akan datangnya. Nah, disinilah peran bimbingan dan konseling untuk peserta didiknya. Nah, jadi itu ya yang harus kita pahami bersama ya. Jadi, walaupun nanti yang menjadi tugas utama itu adalah seorang guru BK yang biasanya mereka lulusan dari pendidikan BK, bimbingan dan konseling.
tetapi guru mata pelajaran juga perlu memahami tentang bimbingan dan konseling ini, ya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita sebagai pengajar bukan hanya mendidik intelektual dari peserta didik saja, tetapi harus bisa mendidik sikap, attitude, ataupun harus bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Ya, jangan sampai kita itu terfokus kepada di ranah pengetahuan saja atau intelektual saja, tetapi harus bisa mencakup ke berbagai arah, ya. Karena tadi kebersamaan seorang guru dengan peserta didik itu mungkin bisa dikatakan lebih lama dibandingkan dengan lingkungan ataupun orang tua gitu. Oleh karena itu peran kita itu sangat luar biasa dalam membimbing peserta didik. Selanjutnya tujuan dari bimbingan konseling. Pentingnya bimbingan konseling dapat dilihat dari tujuan diadakannya layanan bimbingan konseling tersebut yang dapat bermanfaat dan berguna untuk peserta didik. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa yang akan datang atau kehidupan peserta didiknya di masa yang akan datang. Jadi tujuan sekolah melakukan bimbingan dan konseling ini yang pertama tadi, ya, bagaimana peserta didik itu harus bisa sesegera mungkin untuk bisa menyelesaikan studinya, harus bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, ya, harus bisa melihat apa yang harus dia lakukan di masa yang akan datangnya. Lalu yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik secara optimal. Nah, jadi di sini tugas atau tujuan dari bimbingan konseling ini adalah harus mampu mengembangkan potensi dari peserta didiknya. Harus dikembangkan secara optimal apa yang menjadi potensinya. Karena biasanya tidak sedikit peserta didik yang memiliki potensi, tetapi karena tidak ada bimbingan dan arahan, maka potensinya itu tidak terlihat, ya. Nah, itu yang sangat disayangkan gitu, ya. Makanya seorang guru ataupun nanti seorang guru bimbingan konseling itu harus mampu mengembangkan potensi tersebut. Lalu yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Nah, tujuan bimbingan konseling juga harus mampu peserta didik itu beradaptasi terhadap lingkungan, baik di masyarakat, pendidikan, ataupun nanti ketika ada di lingkungan pekerjaannya. Dan yang terakhir, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Nah, jika yang terakhir ini adalah tujuan bimbingan dan konselingnya, yaitu harus mampu memberikan solusi, ya, ataupun saran-saran terkait dengan penyelesaian kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik, baik itu terkait dengan pelajarannya atau studinya, ataupun misalkan dalam hal adaptasi peserta didik tersebut. Nah, secara khusus bimbingan dan konseling bertujuan juga membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Nah, tujuan bimbingan dan konseling juga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Karena dengan adanya tujuan bimbingan dan konseling, maka pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah akan benar-benar memberikan hasil yang positif bagi konseli, dan bimbingan dan konseling akan diminati oleh konseli atau peserta didik sebagai sasaran layanan karena dalam tujuan bimbingan dan konseling telah dijelaskan apa yang menjadi capaian bimbingan dan konseling pada diri konseli atau pada diri peserta didiknya. Nah, itu adalah tujuan dari bimbingan konseling, ya. Jadi sangat penting sekali. Dan yang harus kita pahami bersama di sini bahwa bimbingan konseling itu bukan hanya sebatas untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi peserta didik saja,
ya. Tetapi hal yang lain pun harus menjadi fokus dari bimbingan dan konseling, seperti pengembangan minat, pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi bukan hanya orang-orang yang bermasalah dalam tanda kutip ya di sini yang ada di dalam bimbingan konseling ini. Untuk dapat bisa mencapai tujuan-tujuan di atas atau yang tadi sudah saya paparkan pada salindia sebelumnya, seorang peserta didik harus mengenali dirinya sendiri seperti yang pertama, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Nah, di sini peserta didik harus bisa menggali potensinya, memahami potensi yang dimilikinya, dan mengetahui apa yang menjadi kekuatannya. Sehingga dalam bimbingan dan konseling yang akan dilakukan nanti itu bisa terarah dengan baik. Lalu yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Nah, seorang peserta didik juga harus mampu bisa membaca situasi terkait dengan potensi ataupun peluang yang ada di lingkungannya, sehingga nanti dia bisa memanfaatkan peluang tersebut. Yang ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Nah, peserta didik juga di sini harus memiliki tujuan dan rencana ke depannya untuk dirinya sendiri itu seperti apa. Nah, di sini pun nanti tugas dari bimbingan harus bisa mengarahkan terkait dengan tujuan yang hendak dicapai oleh peserta didiknya. Yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitannya sendiri. Nah, nanti dengan dibantu oleh bimbingan dan konseling, ini peserta didik itu harus bisa mampu mengatasi apa yang menjadi hambatan ataupun kesulitan-kesulitannya. Baik itu dalam pembelajarannya ataupun mungkin di dalam adaptasi dengan pergaulan di lingkungannya. Lalu yang kelima, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga tempat bekerjanya, dan masyarakat. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita juga bersama, ya. Seorang peserta didik pun harus mampu eh, memberikan hasil yang telah dia miliki, ya, ataupun potensi yang dimilikinya untuk kepentingan-kepentingan baik untuk dirinya sendiri ataupun kepentingan-kepentingan yang lainnya. Lalu yang keenam, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan dari lingkungannya. Nah, seorang peserta didik pun harus mampu menyesuaikan dirinya atau beradaptasi ya dengan keadaan dan tuntutan lingkungannya. Dan yang terakhir, mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Nah, peserta didik pun harus mampu bisa mengembangkan semua potensi yang dimilikinya ataupun semua kekuatan yang dimilikinya sehingga bisa dilakukan secara optimal dan berharap hasilnya pun nanti akan optimal. Nah, itu adalah yang harus peserta didik pahami sehingga tujuan-tujuan yang di atas tadi atau di salindia sebelumnya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno dan Amti tahun 2004 mengemukakan ada 4 prinsip bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan dan konseling melayani semua individu peserta didik tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Yang ketiga, bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu peserta didik. Dan yang keempat, bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya.
Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di lingkungan rumah maupun di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial. Dan sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu dari peserta didiknya. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan BK atau bimbingan dan konseling. Lalu prinsip yang ketiga adalah prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Adapun prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, BK merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, BK harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program BK harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaganya. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai dengan tertinggi. Dan yang keempat, prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat adalah prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Adapun prinsip-prinsipnya yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan yaitu BK atau bimbingan konseling harus bisa melaksanakan pelayanan secara optimal, secara maksimal, sesuai dengan potensi ataupun permasalahan yang dimiliki oleh masing-masing individu peserta didiknya. Sehingga pelayanan yang dilakukannya itu bisa mengarah kepada pencapaian potensi yang dimilikinya. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dari bimbingan konseling yang harus kita pahami. Selanjutnya saya akan membahas mengenai asas bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang menuntut konselor merahasiakan data atau informasi yang diberikan konseli agar tidak diketahui oleh orang lain, dan data atau informasi hanya boleh disebarluaskan berdasarkan persetujuan dari konseli yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, asas kesukarelaan. Maksudnya adalah asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan antara konselor dan konseli dalam mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukannya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang menghendaki agar konselor dan konseli bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan maupun dalam menerima berbagai informasi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Lalu yang keempat, asas kegiatan. Asas kegiatan adalah asas yang menghendaki agar konselor dan konseli berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan dalam layanan bimbingan dan konselingnya. Lalu yang selanjutnya, asas kemandirian. Asas kemandirian adalah asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli diharapkan menjadi mandiri secara pribadi, sosial, belajar, dan karir dengan ciri-ciri mengenali dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkannya potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah asas kekinian. Maksudnya adalah asas yang menghendaki permasalahan yang dihadapi konseli terjadi saat sekarang. Kondisi masa lampau dan masa depan dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat konseli pada saat sekarang. Yang selanjutnya, asas kedinamisan. Maksudnya adalah asas yang menghendaki agar isi layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton,
dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya, asas keterpaduan. Asas keterpaduan adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan dapat saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Dalam hal ini, kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait menjadi perlu dilaksanakan atau dilakukan. Yang selanjutnya, asas kenormatifan. Asas kenormatifan adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Jadi tidak boleh melanggar dari norma-norma yang berlakunya. Yang selanjutnya asas keahlian. Asas keahlian adalah asas yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, konselor atau pihak yang dipercaya memberikan layanan hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konselingnya. Profesionalitas konselor harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling dan dalam penegakan kode etik bimbingan dan konselingnya. Yang selanjutnya asas alih tangan kasus. Asas alih tangan kasus adalah asas yang menghendaki agar konselor yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseli, kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain. Demikian pula sebaliknya, konselor dapat mengalihkan kasus tersebut kepada pihak yang lebih kompeten, baik yang berada di dalam lembaga sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang terakhir, asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan asas yang diadopsi dari nilai-nilai pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Asas Tutwuri Handayani adalah asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan atau dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli atau peserta didik untuk berkembang maju sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Nah, itu adalah asas-asas dari bimbingan dan konseling yang harus kita pahami bersama. Selanjutnya, bidang bimbingan konseling. Ada 4 bidang untuk bimbingan konseling. Yang pertama adalah bidang bimbingan pribadi, yang bertujuan membantu peserta didik mengenal, menemukan, dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada bidang bimbingan sosial, bertujuan membantu peserta didik memahami diri dalam kaitannya dengan lingkungan dan etika pergaulan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, bidang bimbingan belajar, bertujuan membantu peserta didik mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan sesuai dengan program belajarnya. Dan yang terakhir, bidang bimbingan karir, membantu peserta didik mengenal dan mengembangkan potensi diri melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan, memahami lingkungan pendidikan dan sektor pekerjaan sebagai lingkungan yang efektif. Nah, itu adalah bidang-bidang bimbingan konselingnya. Jadi bisa berupa bimbingan pribadi, sosial, belajar, ataupun bimbingan karirnya. Selanjutnya, sifat bimbingan konseling. Ada 5. Yang pertama adalah pencegahan, yaitu sifat bimbingan dan konseling yang menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul.
yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangan peserta didiknya. Lalu sifat yang kedua adalah penyembuhan, yaitu sifat bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, perbaikan, yaitu sifat bimbingan dan konseling untuk memperbaiki kondisi individu dari permasalahan yang dihadapinya sehingga bisa berkembang secara optimal. Yang keempat, pemeliharaan, yaitu sifat bimbingan konseling untuk menjaga terpeliharanya kondisi individu yang sudah baik dan tetap baik. Dan yang kelima, pengembangan, yaitu mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif individu dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Nah, itu adalah kelima sifat dari bimbingan konseling, dari mulai pencegahan sampai dengan pengembangan. Yang kaitannya di sini berarti tugas seorang guru BK atau konselor itu harus mampu mencakup kepada kelima hal ini. Harus mampu mencegah, menyembuhkan, memperbaiki, memelihara, dan mengembangkan setiap permasalahan ataupun potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Nah, itu ya tugas atau sifat dari bimbingan konseling. Ya memang kalau misalkan kita lihat di sini, ya lumayan cukup berat gitu, ya. Seorang konselor atau seorang guru BK. Tapi mau seberat apapun karena sudah menjadi tanggung jawab, maka kita harus melaksanakannya agar peserta didik ya atau sumber daya manusia yang akan diciptakan melalui pendidikan itu bisa lebih baik lagi sesuai dengan harapannya dan kualitas yang dihasilkannya pun akan baik. Adapun fungsi dari bimbingan konseling itu ada 4. Yang pertama pemahaman, yang kedua penyesuaian, yang ketiga penyaluran, dan yang keempat pengadaptasian. Kita bahas satu persatu. Pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didiknya. Yang kedua, penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam rangka membantu peserta didik untuk memperoleh penyesuaian pribadi dan memperoleh kemajuan dalam perkembangannya secara optimal. Yang ketiga, penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam hal membantu peserta didik untuk memilih jurusan sekolah, jenis sekolah sambungan atau jenjang sekolah berikutnya, ataupun lapangan pekerjaan sesuai dengan cita-cita, bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir, pengadaptasian, yaitu fungsi bimbingan dalam hal membantu petugas-petugas di sekolah, khususnya guru, untuk mengadaptasikan program kepada minat, kemampuan, dan kebutuhan dari peserta didiknya. Nah, itu adalah keempat fungsi bimbingan konseling yang harus kita pahami bersama. Ada 3 hal pokok yang menjadi latar belakang perlunya bimbingan dilihat dari segi pendidikan. Pertama adalah dilihat dan hakikat pendidikan sebagai suatu usaha sadar dalam mengembangkan kepribadian. Hal ini mengandung implikasi bahwa proses pendidikan menuntut adanya pendekatan yang lebih luas daripada sekedar pengajaran. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan pribadi melalui layanan bimbingan dan konseling. Kedua, pendidikan senantiasa berkembang secara dinamis, dan karenanya selalu terjadi perubahan-perubahan dan penyesuaian dalam komponen-komponennya. Menghadapi perkembangan ini, para peserta didik sebagai subjek pendidikan memerlukan bantuan dalam penyesuaian diri melalui layanan bimbingan. Dan yang ketiga, pada hakikatnya, guru mempunyai peranan yang tidak hanya sebagai pengajar, tetapi lebih luas dari itu, yaitu sebagai pendidik. Sebagai pendidik,
maka guru seyogyanya dapat menggunakan pendekatan pribadi dalam mendidik para peserta didiknya. Pendekatan pribadi ini diwujudkan melalui layanan bimbingan. Itu adalah 3 hal pokok yang menjadi latar belakang mengapa bimbingan konseling itu perlu dilakukan pada jenjang pendidikan di sekolah. Dari materi-materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dalam proses pendidikan di sekolah, peserta didik sebagai subjek didik merupakan pribadi-pribadi yang unik dengan segala karakteristiknya. Peserta didik sebagai individu yang dinamis dan berada dalam proses perkembangan, memiliki kebutuhan dan dinamika dalam interaksinya dengan lingkungannya. Sebagai pribadi yang unik, terdapat perbedaan individual antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Di samping itu, peserta didik sebagai pelajar senantiasa terjadi perubahan tingkah laku sebagai hasil proses belajarnya. Oleh karena itu, peserta didik memerlukan yang namanya bimbingan dan konseling. Nah, adapun yang menjadi fokus ataupun permasalahan-permasalahan di dalam bimbingan konselingnya, itu yang pertama adalah perkembangan individu. Proses perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar. Dalam dipengaruhinya oleh pembawaan dan kematangan, dan dari luar dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Perkembangan dapat berhasil baik jika faktor-faktor tersebut dapat saling melengkapi. Untuk mencapai perkembangan yang baik, harus ada asuhan yang terarah. Asuhan dalam perkembangan dengan melalui proses belajar sering disebut pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu bentuk lingkungan bertanggung jawab dalam memberikan asuhan terhadap proses perkembangan individu. Bimbingan dan konseling merupakan bantuan individu di dalam memperoleh penyesuaian diri sesuai dengan tingkat perkembangannya. Melalui layanan bimbingan dan konseling, peserta didik dibantu agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Pelayanan, bimbingan, dan konseling merupakan komponen pendidikan yang dapat membantu para peserta didik dalam proses perkembangannya. Pemahaman terhadap masalah perkembangan dengan prinsip-prinsipnya akan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan konseling. Yang kedua, masalah perbedaan individu. Keunikan dan individu mengandung arti bahwa tidak ada dua orang individu yang sama persis di dalam aspek-aspek pribadinya, baik aspek jasmania maupun rohania. Individu yang satu berbeda dengan individu yang lainnya. Timbulnya perbedaan individu ini dapat kita kembalikan kepada faktor pembawaan dan lingkungan sebagai komponen utama bagi terbentuknya keunikan individu. Perbedaan pembawaan akan memungkinkan perbedaan individu meskipun dengan lingkungan yang sama, dan sebaliknya, lingkungan yang berbeda akan memungkinkan timbulnya perbedaan individu meskipun pembawaannya sama. Di sekolah seringkali tampak masalah perbedaan individu ini. Misalnya, ada peserta didik yang sangat cepat dan ada lambat dalam belajarnya. Ada yang cerdas dan ada yang berbakat dalam bidang yang lain, dan sebagainya. Kenyataan ini akan membawa konsekuensi bagi pelayanan pendidikan, khususnya yang menyangkut bahan pelajaran, metode mengajar, alat-alat pelajaran, penilaian, dan pelayanan lainnya. Di samping itu, perbedaan-perbedaan ini seringkali banyak menimbulkan masalah-masalah baik bagi peserta didik itu sendiri maupun bagi lingkungannya. Peserta didik akan menghadapi kesulitan dalam penyesuaian diri antara keunikan dirinya dengan tuntutan dalam lingkungannya. Hal ini disebabkan pelayanan pada umumnya, program pendidikan memberikan pelayanan atas dasar ukuran-ukuran pada umumnya atau rata-rata. Mengingat bahwa yang menjadi tujuan pendidikan adalah perkembangan yang optimal dan setiap individu, maka masalah individu ini perlu mendapat perhatian dalam pelayanan pendidikan. Sekolah hendaknya memberikan bantuan kepada peserta didik
dalam masalah-masalah sehubungan dengan perbedaan individu. Dengan kata lain, sekolah hendaknya memberikan pelayanan kepada para peserta didik secara individual sesuai dengan keunikannya masing-masing. Usaha melayani peserta didik secara individual dapat diselenggarakan melalui program bimbingan dan konseling. Dengan demikian, keunikan diri masing-masing peserta didik itu tidak banyak menimbulkan masalah yang menghambat mereka dalam proses pendidikan. Yang ketiga adalah masalah kebutuhan individu. Kebutuhan merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena ada dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan ini sifatnya mendasar bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Jika individu berhasil dalam memenuhi kebutuhannya, maka dia akan merasa puas, dan sebaliknya, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ini akan banyak menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Dengan berperan atau berpegang kepada prinsip bahwa tingkah laku individu merupakan cara dalam memenuhi kebutuhannya, maka kegiatan belajar pada hakikatnya merupakan perwujudan usaha pemenuhan kebutuhan tersebut. Sekolah hendaknya menyadari hal tersebut, baik dalam mengenal kebutuhan-kebutuhan pada diri peserta didik maupun dalam memberikan bantuan yang sebaik-baiknya dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Seperti telah saya sampaikan di atas, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ini akan banyak menimbulkan masalah bagi diri peserta didiknya. Lalu yang keempat, masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku. Kegiatan atau tingkah laku pada hakikatnya merupakan cara pemenuhan kebutuhan. Banyak cara yang dapat ditempuh individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik cara-cara yang wajar maupun yang tidak wajar, cara-cara yang disadari maupun yang tidak disadari. Yang penting, untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, individu harus dapat menyesuaikan antara kebutuhan dengan segala kemungkinan yang ada dalam lingkungan. Disebut sebagai proses penyesuaian diri. Individu harus menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan, baik lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Proses penyesuaian diri ini banyak sekali menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi diri individu sendiri. Jika individu dapat berhasil memenuhi kebutuhannya sesuai dengan lingkungannya dan tanpa menimbulkan gangguan atau kerugian bagi lingkungannya, hal itu disebut adjusted atau penyesuaian yang baik. Dalam hal ini, sekolah hendaknya memberikan bantuan agar setiap peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan baik dan terhindar dan timbulnya gejala-gejala salah. Sekolah hendaknya menempatkan diri sebagai suatu lingkungan yang memberikan kemudahan untuk tercapainya penyesuaian yang baik. Dan yang terakhir adalah masalah belajar. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan inti. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pendidikan itu sendiri dapat diartikan sebagai bantuan perkembangan dengan melalui kegiatan belajar. Secara psikologis, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses memperoleh perubahan tingkah laku untuk memperoleh pola-pola respons yang baru yang diperlukan dalam interaksi dengan lingkungan secara efisien. Dalam proses belajar, dapat timbul berbagai masalah, baik bagi pelajar itu sendiri maupun bagi pengajar. Beberapa masalah belajar misalnya, bagaimana menciptakan kondisi yang baik agar perbuatan belajar berhasil, memilih metode dan alat-alat yang tepat sesuai dengan jenis dan situasi belajar, membuat rencana belajar bagi peserta didik, menyesuaikan proses belajar dengan keunikan peserta didik, penilaian hasil belajar, diagnosis kesulitan belajar, dan sebagainya. Bagi peserta didik sendiri, masalah-masalah belajar yang mungkin timbul, misalnya pengaturan waktu belajar, memilih cara belajar, menggunakan buku-buku pelajaran, belajar kelompok, mempersiapkan ujian, memilih mata pelajaran yang cocok, dan sebagainya. Jadi jelas bahwa dalam kegiatan belajar ini banyak masalah-masalah yang timbul, terutama yang dirasakan oleh pelajar. Sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membantu peserta didik agar mereka berhasil dalam belajar.
Untuk itu hendaknya sekolah memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan belajarnya. Disinilah letak penting dan perlunya program bimbingan dan konseling untuk membantu agar mereka berhasil dalam belajar. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang akan timbul yang karena permasalahan itu, maka pentingnya sekolah memiliki bimbingan dan konseling atau mengadakan yang namanya bimbingan dan konseling. Baik, itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan dalam materi bimbingan dan konseling ini. Mudah-mudahan saudara bisa memahami setiap penjelasan yang sudah saya jelaskan pada materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.